Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Desain Angelika, Ferry Kurniawan, dan saya Alberti akan mempresentasikan mengenai hasil kajian jurnal yang berjudul Arima Models for Bus Travel Time Prediction. Untuk latar belakang dari jurnal ini sendiri, yaitu waktu keberangkatan bus itu menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memilih moda transportasi. Banyak hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan bus, yaitu seperti harga tiket, fasilitas, kenyamanan, keamanan, dan waktu perjalanan. Nah, pelanggan tuh biasa memilih bus dengan waktu tempuh yang lebih singkat, sehingga mereka bisa menghemat waktu dan sampai di tempat tujuan lebih cepat. Waktu kedatangan bus di tujuan itu dipengaruhi oleh waktu keberangkatan, waktu perjalanan, dan keterlambatan. Sehingga waktu perjalanan ini perlu ditingkatkan agar menarik lebih banyak pelanggan yang menggunakan bus. Di jurnal ini sendiri, model ARIMA akan digunakan dalam memprediksi eh, data deret waktu. Data waktu perjalanan itu merupakan data historis atau data deret waktu, sehingga pemilihan ARIMA dirasa lebih cocok untuk memprediksi hal tersebut. Nah, pemilihan model ARIMA di sini salah satunya karena model ARIMA merupakan salah satu model paling sederhana yang dapat digunakan untuk memprediksi data deret waktu, dalam kasus ini data waktu perjalanan bus. Oke, tujuan yang akan dicapai pada penelitian atau jurnal ini yaitu untuk memprediksi waktu perjalanan bus dari terminal keberangkatan hingga kembali ke terminal yang sama atau untuk pulang pergi. Hasil prediksinya semoga bisa dapat digunakan untuk pembuatan tabel waktu keberangkatan dan waktu sampai yang lebih baik oleh pihak yang terkait. Oke, untuk data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data waktu perjalanan dari Ipoh City ke Lumut Port di Malaysia dan begitu pun sebaliknya dari Lumut Port ke Ipoh City. Data diambil dari tahun 2007 dari Januari sampai Desember untuk dua tipikal hari, yaitu untuk hari kerja dan akhir pekan. Bus reguler itu biasanya beroperasi dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, untuk data sendiri, itu hanya diambil dua trips per hari, dua perjalanan per hari untuk 2 hari per bulan. Sehingga di sini ada 48 perjalanan, data perjalanan yang kita ambil untuk menganalisis atau memprediksi hal tersebut, waktu perjalanan busnya. Data waktu perjalanan itu termasuk berikut dengan waktu keberangkatan, eh, waktu sampai, pemberhentian di tempat pemberhentian bus, waktu berhenti di persimpangan, kecelakaan, dan lain-lain yang menghambat untuk kecelakaan dan tidak bisa dibedakan per variabelnya. Selanjutnya, data deret waktu ini akan dimodelkan dengan model ARIMA PDQ, yang merupakan gabungan dari model ARP dan juga MAQ, dengan bentuk umumnya sebagai berikut, dan D-nya itu menyatakan tingkat differencing. Dengan menggunakan metode Box-Jenkins, maka akan dilakukan pemodelan dengan model ARIMA dengan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi model, yaitu menentukan model sementara untuk data deret waktu dengan membuat grafik ACF dan juga PACF untuk data deret waktu tersebut. Kemudian, data deret waktu tersebut dikatakan stasioner bila grafik ACF-nya terpotong dengan cukup cepat. Sedangkan jika grafik ACF-nya turun sangat lambat, maka data tersebut merupakan data non-stasioner. Sehingga data tersebut akan diubah menjadi data stasioner dengan dilakukan differencing. Jika data sudah stasioner, maka dapat dimodelkan dengan model ARIMA PDQ. Sementara jika data sudah stasioner tanpa dilakukan differencing, atau jika D-nya sama dengan 0, maka model ARIMA-nya ini akan menjadi model ARMA PQ. Selanjutnya akan diidentifikasi pola ACF dan juga PACF dari tabel berikut dan ditentukan apakah modelnya ini merupakan model AR, MA, atau ARMA. Setelah melakukan identifikasi model, akan dilakukan estimasi model untuk menaksir parameter-parameter, seperti Pi untuk model AR atau Theta untuk model MA. Setelah itu, baru akan dilakukan pemeriksaan model. Pada tahap ini, model akan diperiksa akurasinya dengan membandingkan selisih nilai sebenarnya dengan nilai hasil taksiran atau residu. Dan residu ini juga harus berdistribusi normal dan acak. Pemeriksaan model juga dapat dilakukan dengan memeriksa nilai statistik Ljung Box Q.
Jika p-value-nya kurang dari alfa, maka model dianggap kurang baik. Kemudian, jika model sudah cukup baik, berdasarkan p-value dan residunya yang berdistribusi normal dan acak, maka dapat dilakukan peramalan untuk satu atau beberapa periode. Kemudian akan dilakukan evaluasi kinerja model dalam peramalan dengan menggunakan mean absolute relative error atau MARE dan mean absolute percentage prediction atau MAPPE. Setelah diperoleh nilai MARE dan juga MAPPE, maka nilai MARE dan MAPPE yang paling kecil akan menjadi model terbaik untuk melakukan peramalan. Sekarang kita akan masuk ke bagian hasil dan juga pembahasan. Berikut ini adalah histogram dari waktu perjalanan bus. Grafik di sebelah kiri adalah untuk perjalanan dari Ipoh atau titik 1 ke Lumut atau titik 7. Dan grafik B atau grafik yang di sebelah kanan itu adalah untuk perjalanan sebaliknya dari Lumut atau titik 7 ke Ipoh titik 1. Dari grafik ini dapat terlihat bahwa distribusinya itu distribusi normal. Grafik A ini yang di sebelah kiri memiliki rata-rata 116,375 dan standar deviasi 7,19. Sedangkan grafik B yang ini memiliki rata-rata 122,25 dan standar deviasi 8,11. Perbedaan waktu tempuh rata-rata antara kedua arah perjalanan ini adalah sebesar 5,9 menit atau setara dengan 5%. Perbedaan ini disebabkan oleh kecepatan operasional yang lebih rendah dari Lumut ke Ipoh, yaitu sekitar 40 km per jam, dengan variasi waktu tempuh yang lebih tinggi sekitar 6,6%. Sedangkan arah perjalanan dari Ipoh ke Lumut memiliki kecepatan operasional sekitar 43 km per jam dan variasi waktu tempuh sekitar 6,1%. Selanjutnya ini adalah tabel statistik dari grafik perjalanan yang sebelumnya, yaitu dari Ipoh ke Lumut dan juga dari Lumut ke Ipoh. Ini adalah tabel statistiknya. Di sini dapat terlihat nilai min, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, nilai pertama, nilai terakhir, dan juga jumlah n-nya. Kemudian berikutnya, ini adalah grafik data deret waktu dari waktu perjalanan bus. Garis yang putus-putus ini menunjukkan perjalanan dari arah Lumut ke Ipoh. Dan garis yang tidak putus-putus ini menunjukkan arah perjalanan dari Ipoh ke Lumut. Sumbu X menunjukkan tanggal dan sumbu Y menunjukkan waktu perjalanan dalam satuan menit. Dari grafik ini dapat terlihat bahwa deret waktu ini stasioner di sekitar nilai rata-ratanya. Berikutnya ini adalah grafik ACF atau Autocorrelation Function dan grafik PACF atau Partial Autocorrelation Function dari waktu perjalanan bus. Grafik di sebelah kiri ini menunjukkan fungsi autokorelasi dari waktu perjalanan bus dari leg 1 sampai 15. Sedangkan yang di sebelah kanan ini untuk partial autocorrelation function-nya. Di fungsi ACF ini terlihat garis putus-putus ini yang menunjukkan confidence limit yang semakin mengecil seiring naiknya leg. Terlihat juga dari standar error-nya yang semakin mengecil. Kemudian pada grafik PACF terlihat bahwa confidence limitnya sama dan garisnya lurus. Dapat terlihat juga dari standar error-nya yang nilainya sama, selalu sama. Hal ini dikarenakan semakin kecil standar error, maka akan semakin kecil juga lebar dari interval confidence limitnya. Terlihat dari grafik yang di sebelah kiri ini. Kemudian berikut ini adalah tabel estimasi, parameter, dan hasil model untuk waktu perjalanan bus yang dibentuk menggunakan aplikasi statistika 7. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa model yang terbentuk untuk perjalanan dari Ipoh ke Lumut adalah Arima 002 atau MA2 dan
dengan persamaan model YT sama dengan 116,1627 ditambah 0,0447 T-1 dikurang 0,4289 ET-2. Sedangkan untuk arah perjalanan dari lumut ke IPO, model yang terbentuk adalah ARIMA 001 atau MA1 dengan persamaan modelnya itu YT 922,2072 min 0,1218 ET-1. Nah, ini adalah modelnya. Yang ini untuk dari IPO ke lumut, dan yang ini adalah untuk dari arah lumut ke IPO. Berikutnya, ini adalah rumus dari Mare dan juga Mape yang akan digunakan untuk menentukan model terbaik untuk memprediksi waktu perjalanan bus. Nilai Mare dan Mape yang kecil itu berarti model prediksi kita merupakan model yang baik. Tabel di kanan ini menunjukkan proses pemilihan model terbaik untuk memprediksi waktu perjalanan bus berdasarkan perbandingan nilai Mare dan Mape di antara model-model yang lainnya. Dan bisa terlihat bahwa untuk arah IPO ke lumut ini yang memiliki nilai Mare dan Mape terkecil adalah ARIMA 002. Sedangkan dari lumut ke IPO yang memiliki nilai Mare dan Mape terkecil adalah ARIMA 001. Sekali lagi, untuk model yang terbaik adalah model yang memiliki nilai Mare dan Mape paling kecil atau minimum. Nah, berikutnya ini adalah grafik prediksi dari waktu perjalanan bus di masa mendatang menggunakan model ARIMA 002 dan juga ARIMA 001 untuk masing-masing arah perjalanannya. Grafik menunjukkan bahwa kedua grafik ini menunjukkan bahwa deret waktu untuk waktu perjalanan bus bersifat stasioner dalam nilai rata-rata untuk kedua perjalanannya. Prediksi ini hanya didasarkan pada data historis waktu perjalanan. Faktor-faktor lain seperti kondisi jalan dan lalu lintas tidak ikut dipertimbangkan. Pembaharuan jalan dari jalan raya yang ada menjadi jalan raya yang terbagi 4 jalur dan dalam 2 arah juga tidak dipertimbangkan sepenuhnya, sehingga kondisi lalu lintas dapat berubah seiring berjalannya waktu. Kesimpulannya, hasil analisis kita menunjukkan bahwa prediksi dari model MA2 dan MA1 mendekati nilai sebenarnya. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai Mare dan Mape yang minimum dibandingkan model lainnya. Hal ini berarti bahwa model MA2 dan MA1 cocok untuk digunakan dalam prediksi waktu perjalanan bus dari IPO ke lumut dan juga sebaliknya untuk masa mendatang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.